Jalla. Kemudian juga sebab-sebab yang qadari, sebab-sebab yang ya di antara metode dakwah adalah mendatangi atau berdakwah kepada pemimpin, ya kepalanya, karena kepala ini ya kalau ibarat anggota badan, kepala menentukan ini pusatnya. Ya kalau ini tunduk maka semua yang lain akan tunduk. Maka di antara metode dakwah Nabi SAW adalah mendatangi kepala-kepala suku. Ya demikian juga jemaah yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita ingin menginginkan sebuah rumah tangga baik, maka tentu yang perlu mendapatkan siraman rohani adalah keluarga atau ayahnya atau pemimpinnya, itu suami. Karena kalau suami baik, maka dia akan jadi baik. Makanya di antara perkataan salaf menyebutkan bahwa ada seorang ulama melihat seorang laki-laki sholatnya tidak baik di masjid. Sholatnya tidak baik, buruk sekali sholatnya, cepat, tidak tumanina. Lalu Syekh ini mengatakan alangkah celakanya keluarga si fulan ini. Kata orang-orang ya Syekh, yang sholat tidak baik dia, kenapa keluarganya harus celaka? Kata beliau, bukankah dia adalah seorang pemimpin? Dia akan ditiru, dia akan dicontoh oleh keluarganya. Ya, maka Ibnu Qayyim mengatakan bentengnya rumah adalah pemimpin, yaitu apa? Ya, makanya kalau pemimpin rusak, rusak juga di bawahnya. Ya, makanya para salaf dulu memiliki sunnah senantiasa mendoakan pemimpin. Kalau khotib-khotib Jumat adalah di antara mereka akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah mendoakan, bukan mencaci maki pemimpin, tapi mendoakan mereka di khutbah Jumat. Ya, Allahumma hdi wulata amril muslimin, ya Allah berilah hidayah pemimpin kaum muslimin. Ya, karena apa namanya? Ya, namun demikian juga tidak boleh kita menafikan berdakwah kepada orang-orang yang mungkin kita anggap sepele. Lihat bagaimana Nabi SAW berdakwah kepada seorang budak, ya Nasrani. Nabi SAW tidak meninggalkannya. Nabi berdialog dengannya dan bahkan ya Nabi SAW ditolak di kota Taif, ya, tetapi Allah Taala memberi hidayah melalui dia seorang Nasrani, ya seorang Nasrani yang tidak boleh kita anggap remeh. Siapapun kalau kita berdakwah, mentang-mentang dia mungkin tukang sapu atau marbot, ya tetap kita harus dakwahi. Ya, kita harus dakwahi. Karena beliau mendakwahi seorang budak beragama Nasrani dan beliau berdialog dengan Das. Kemudian dia disebutkan dalam banyak kitab-kitab sirah dia memeluk Islam. Dia memeluk Islam. Dan kalau kita perhatikan jemaah, dialognya dengan Das ini ya adalah dengan akhlak, dengan sunnah, bismillah. Bayangkan jemaah. Jadi jangan pernah membayangkan bahwa dakwah itu hanya tugas ustadz. Ya, banyak. Saya pernah dengar kisah seorang ustadz bercerita kepada saya bahwasanya dia pernah mengislamkan orang. Lalu dia tanya, kenapa bapak masih Islam? Dia bilang, karena akhlak tetangga saya. Tetangganya baik sekali. Orang Islam baik sekali. Nah, ini menunjukkan jamaah bagaimana dakwah itu bisa dengan lebih kuat dengan dakwah yang nampak di depan mata. Yaitu dengan akhlak, dengan adab, dengan sunnah, adab-adab Islami. Ya, memberi salam, tersenyum. Ya, ini mencontohkan. Saya dapat kisah kemarin, wallahu a'lam benar kasusnya, ada seorang tinggal di Eropa. Dia cerita bahwasanya ada seorang ibu datang ke masjid kaum muslimin Eropa, saya tidak tahu apa di Belanda apa di mana. Lalu dia minta imamnya agar mengislamkan putrinya. Lalu dia tanya, kenapa ibu mau anak Islam? Dia bilang, saya iri dengan tetangga saya muslim. Setiap anaknya mau pergi dia cium tangannya. Saya iri kalau mereka guyup sekali bepergian, ya bersama-sama, dia kakek nenek dimuliakan, ya orang tua dimuliakan, mereka hormat kepada orang tuanya, ya mereka kalau bicara sopan kepada orang tuanya, mereka nenek kakeknya tinggal bersama dan ini guyup. Saya ingin anak saya seperti itu, katanya. Lihat bagaimana dakwah Islam dengan adab, yaitu hormat kepada orang tua. Sebenarnya kita tahu di Eropa banyak orang kehilangan, banyak keluarga kehilangan nilai-nilai keluarganya hilang. Ya, tiap pagi ada teman yang pernah tinggal di sana, dia bilang, Ustaz, kalau tiap pagi kita lihat ada orang tua jalan sama anjingnya. Ya, adapun kita, masya Allah, jemaah. Nah ini tidak boleh kita bahwa setiap tingkah laku kita, ikhwan, apapun tingkah laku kita di sekeliling kita itu dakwah. Orang lain melihat kita. Mereka orang kafir mungkin tidak baca Al-Quran, dia tidak dengar hadis, dia tidak ikut pengajian kita. Tapi yang mereka lihat adalah penampilan, adab kita sehari-hari sebagai seorang muslim. Ya, maka ya sadarlah bahwa pengaruh itu sangat mempengaruhi ya dakwah kita kepada orang lain. Kemudian juga gini, ada kisah bahwasanya orang Nasrani ini udah rujuk kepada agama yang mulia. Makanya apa namanya? Allah Taala katakan wala tajidanna aqraban nasi mawaddatan
alladzina qalu inna nasara, dan orang-orang yang paling dekat kecintaannya kepada orang-orang mukmin lilladzina amanu adalah siapa? Yaitu orang Nasrani. Ya, tapi orang yang paling besar kebenciannya adalah orang Yahudi, kemudian orang-orang musyrik. Tapi orang yang paling dekat kedekatannya adalah orang-orang Nasrani. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan, Ana aula bi Isa bin Maryam di dunia wal akhir. Aku adalah orang yang paling berhak, paling mencintai Nabi Isa di dunia maupun di akhirat nanti. Maka orang-orang Nasrani ini, masya Allah ya, mudah dilembutkan hatinya dan mereka membaca kitab sucinya, maka ia akan mengetahui bagaimana sifat-sifat Rasulullah SAW yang tertulis di dalam kitab Taurat dan kitab Injil.